teman-teman bisa melihat ya, kalau sewaktu-waktu mau belajar kembali gitu. Sebelumnya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ya setelah kemarin terkait pengantar untuk geometri hiperbolik ya. Tentunya hari ini kita lanjutkan untuk materi teorema-teorema yang ada di dalamnya ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke. Nanti kita akan coba ingat kembali ya terkait dengan eh, ketentuan ya ataupun postulat yang berlaku di geometri hiperbolik, khususnya adalah yang kelima ya. Ternyata bunyinya kan berbeda dengan postulat Euclid kemarin ya. Oleh karena itu kita akan coba ingat kembali terkait postulat kesejajarannya ya. Kalau kita lihat di sini bunyinya adalah jika L di sini ya, L ini adalah sebuah garis dan P adalah titik yang diberikan ya. Nah, tentunya P ini tidak pada garis L letaknya ya, maka paling tidak ada dua garis melalui P yang sejajar dengan L. Nah, ini kan jelas berbeda dengan eh, dengan yang ada pada geometri Euclid kemarin ya. Oleh karena itu beranjak dari sini kita akan coba menunjukkan ya bahwa teorema-teorema yang lain pun berubah ya. Oke, ini harus dipahami dulu ya. Jadi paling tidak ada dua garis. Berarti kalau paling tidak itu minimal ya, minimal ada dua garis yang sejajar. Padahal kalau di Euclid itu hanya tepat satu garis. Nah, ini yang membedakan. Nah, kita akan lihat kalau minimal dua, maka maksimalnya kemarin sampai tak hingga katanya banyaknya. Ya, oleh karena itu kita akan coba menunjukkannya. Ya. Yang pertama ada teorema satu di sini, ya, bahwasanya berbunyi seperti ini. Ya, semua garis terletak pada sebuah sudut tertentu. Nah, ini mungkin kalau kita perhatikan, teman-teman bisa merujuk gitu ya. Kalau kita berbicara di geometri geometri Euclid, ini kan suatu hal yang tidak mungkin, gitu ya. Kenapa? Kalau kita melukis sebuah garis dalam suatu sudut, itu pasti akan memotong kaki-kaki sudutnya, gitu. Ya, nah ini tidak mungkin berlaku pada geometri Euclid, tetapi pada geometri non Euclid ini bisa muncul teorema yang pertama ini, ya, bahwasanya semua garis, artinya keseluruhan garis tersebut itu terletak pada sebuah sudut yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut yang merupakan dua garis lainnya, gitu ya. Nah, ini kita nanti lihat pembuktiannya, ya. Untuk membuktikan teorema pertama ini, kita coba teman-teman ini ya, coba buka file GeoGebra yang kemarin untuk di geometri hiperboliknya itu ya. Silakan dibuka. Nanti teman-teman bisa mengeksplorasi juga ya, menggambarkan atau melukiskan step by step-nya sesuai dengan bukti teoremanya. Gitu ya. Sudah bisa dibuka, teman-teman? Untuk file GeoGebra-nya kemarin yang saya share melalui PC, ya, silakan yang buka laptop bisa dibuka ya file PP penuh GeoGebra-nya. Nanti bisa berlatih bersama-sama. Oke. Nah, kita akan melihat pada bukti pertama ini. Ini langsung saya munculkan semua saja. Oke, ya. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya di sini, teman-teman mestinya bisa merunut ya langkah step by step-nya gitu. Ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya supaya nanti bisa melihat di sini. Ya, ternyata kalau kita perhatikan ya,
untuk pembuktian teorema 1 ini ada 5 untuk langkah utama, tapi nanti ada tambahan ya terkait posisi garis L. Ya. Ini sengaja saya tampilkan 2 gambar supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ini kalau kita melukis di geometri hiperbolik, di point Curtis, ternyata memang visualnya bisa menunjukkan ya. Tetapi kalau kita melukisnya di geometri datar, ya di bidang datar, itu ternyata ini agak secara intuitif itu belum bisa kita terima. Ya, tetapi saat kita tuangkan dalam point Curtis ini bisa diperhatikan, ya, maka nanti bisa apa namanya bisa tersusun gitu ya gambarnya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah kalau di sini kan secara intuitif kalau kita perpanjang pasti akan memotong kaki sudut yang ini gitu ya. Nah oleh karena itu teman-teman perlu mencermati dengan eh, sebaik-baiknya di sini ya. Oke. Nah sekarang kita coba perhatikan teman-teman langkah yang pertama di sini ya. Misalkan diketahui garis L dan titik P di luar garis L. Kita perhatikan di sini bahwasanya ada apa namanya garis L-nya ini adalah key. Sorry, garis L-nya adalah garis yang bawah ini kalau di point care di sini. Ya. Kemudian titik P di luar L-nya ini adalah titik P-nya ini. Ya, sehingga gambarnya ini baru ada garis L, langkah yang pertama ini, kemudian ada titik P. Ya. Berdasarkan postulat Lobachevsky tadi yang saya tampilkan di awal, maka terdapat garis M dan N. Nah, ada 2 garis M dan N ini adalah melalui titik P. Ya. Kata kuncinya apa di sini? Sejajar dengan L. Sejajar itu apa sih yang sudah kita ketahui? Kalau 2 garis sejajar, maka dia tidak akan pernah berpotongan. Gitu ya. M dan N sejajar nggak di sini? M dan N ini tentunya karena berpotongan di P, maka dia tidak sejajar. Tetapi kalau M dengan N, ya, itu ternyata tidak pernah berpotongan. Yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke sini, gitu ya. Maka M dan L ini tidak pernah berpotongan atau sejajar. Begitu pula dengan yang N, ini ya. N ini juga tidak pernah berpotongan, ya, sehingga sejajar. Sorry, yang M ini memuat A dan A, berarti ini ya, ini M. Kemudian yang B aksen ini adalah N, gitu garisnya. Ya. Karena 2 garis ini tidak pernah berpotongan dengan L, sehingga dikatakan dia sejajar. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini berlaku apa? Karena ada tadi postulat kesejajaran Lobachevsky di geometri hiperbolik kemarin, ya, yaitu minimal terdapat 2 garis yang sejajar L melalui P di luar L, gitu kan? Maka di sini ditunjukkan ada garis M, yaitu garis yang memuat A aksen, dan garis N yang memuat B aksen, ya. Oke, maka 2 garis ini M dan N ini sejajar dengan N. Oke, kemudian kita perhatikan garis M dan garis L ini membagi daerah menjadi 4 bagian yang berbeda di sini, 4 bagian. Ya, kalau kita lihat 4 bagian di sini, apa saja? Ternyata sudutnya itu ada apa di situ yang pertama? Yang pertama adalah sudut A aksen PB. Mana tuh sudutnya? A aksen PB, berarti yang bawah ini ya. Kemudian A aksen PB aksen, A aksen PB aksen, berarti yang bagian kiri. A aksen PB aksen, A PB aksen, berarti A PB aksen yang atas. Yang terakhir adalah APB, APB yang kanan, ya. Dengan P-nya terletak di antara A aksen, B-nya BB aksen, P-nya terletak di antara BB aksen, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba misalkan titik Q di sini. Titik Q ini terletak pada L, ya. Karena L tidak memotong M dan N, ya, maka Q pasti tidak terletak pada garis M dan N. Ya, sampai langkah keempat bisa kita lihat di sini. Ya. Kemudian karena titik Q terletak pada tidak terletak pada M dan N, maka titik Q terletak pada salah satunya. Bisa di sebelah kanan, bisa sebelah atas, bisa sebelah kiri, bisa sebelah bawah, gitu kan. Tetapi kalau di sini saya misalkan adalah
letaknya berada di mana? Di sebelah bawah. Sebelah bawah itu berarti di sudut yang mana? Yaitu di sudut A aksen PB. Ya, di sudut A aksen PB. Pada interior sudut yang ini. Nah, secara ini sebetulnya terlihat langsung ya, bahwasanya semua sisi dari garis L ini, semua garis dari L ini terletak pada sudut ini karena tidak pernah memotong kaki-kaki sudutnya. Gitu ya. Beda halnya kalau yang pakai garis lurus di bidang datar ya. Walaupun terlihat muatannya di sini, tetapi kalau kita perpanjang pasti akan memotong gitu ya. Tetapi setelah kita gambarkan di poin Curtis, ini ternyata bisa terlihat lebih jelas. Gitu ya. Maka langkah yang kelima ini letaknya garis L ini atau titik Q-nya dulu ya, titik Q-nya ini yaitu pada sudut A aksen PB. Ya. Nah, kemudian dari sini kita akan lihat posisi garis L-nya. Kalau tadi kan baru titik Q-nya ya. Sekarang kita lihat posisi garis L-nya. Gambarnya saya sertakan lagi di sini. Ya. Posisi garis L ada di mana tuh? Kalau kita perhatikan yang akan kita tunjukkan tadi kan bahwa semua garis gitu ya, seluruh garis, seluruh bagian garis itu terletak pada sudut yang sama gitu ya, pada sebuah sudut gitu. Maka kita akan lihat posisi garis L-nya ini. Titik Q ini terletak pada garis L ya, dan terletak di interior sudut A aksen PB. Dan garis L ini ternyata tidak memotong sisi dari sudutnya ini, sisi PA maupun sisi PB. Sehingga L ini terletak di dalam interior sudut A aksen PB juga. Ya, karena tidak pernah berpotongan gitu kan. Maka artinya apa? Seluruh garis L ini pasti terletak di mana? Di dalam sudut A aksen PB. Maka teorema yang pertama tadi itu akan terbukti begitu. Ya. Akan terbukti sehingga apa namanya? Teorema pertama tadi diterima bahwa semua garis atau seluruh garis itu ada terletak pada sebuah sudut. Itu ya. Ini adalah bukti untuk yang teorema yang pertama, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan untuk bukti yang pertama? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, akibatnya bagaimana kita perhatikan tadi. Kita akan tunjukkan kalau minimal itu 2, jadi ya kita akan menunjukkan bahwa lebih dari 2 nanti yang sejajar dengan garis L ya. Terdapat tak hingga tepatnya sih. Ya, terdapat tak hingga garis sejajar dengan sebuah garis yang melalui titik di luar garis tersebut. Ya, kita akan tunjukkan bahwa banyaknya itu sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, pertama-tama perlu teman-teman pahami di sini dalam membuktikan nanti kita akan coba lihat di sini ya, dua garis M dan N ini ya. Kemudian ini garis L-nya. Oke. Langkah pertamanya buktinya kita perhatikan langkah-langkahnya seperti ini. Ada berapa langkah di sini? Ya, ada 6 langkah. Oke. Yang pertama adalah misalkan diketahui garis L dan titik P di luar garis L. Ini garis L, titik P. Ya. Tadi pakai teorema 1, maka sembarang titik R di dalam interior, bukan R sini ya, Q ini. Ya. Lukis sebuah, bukan itu. Menggunakan teorema 1, ya, dan misalkan terdapat sembarang titik R dalam interior sudut APB. Kalau tadi kan Q ini dalam sudut apa? A aksen PB itu ya. Nah, sekarang kita akan memisalkan apa? R di dalam interior ini. R-nya di sini nih. R gitu ya, di dalam interior APB. 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 Ya. Jadi tadi sudut APB itu kita buat titik R di dalam interiornya. Kemudian kita akan melukis sudut nih. Pertama adalah garis PR. Ya, kita teruskan ke sini melalui P, maka kita perpanjang sini akan ketemu PR tengah-tengahnya ini. Ya. Nah, PR kalau kita lihat kecuali titik T semuanya terletak di interior
sudut di bagian kanan dan kiri gitu kan. Yaitu sudut apa? APB dan A aksen PB aksen. Ya enggak? Nah, oleh karena itu tentunya PR ini tidak akan pernah memotong garis L. Kenapa? Bahwa garis L ini pun tidak akan memotong kaki-kaki sudutnya ini gitu kan. Apalagi sudut garis-garis ini. Apalagi garis PR gitu kan. Karena di dalam sudutnya ini. Oleh karena itu, maka PR tidak pernah berpotongan dengan garis L, ya. Sehingga kalau tidak pernah berpotongan dikatakan apa? Dia sejajar, gitu ya. PR ini selalu sejajar dengan L, ya. Kita bisa membuat titik R. Kalau kita tambahkan misalkan ada R aksen gitu ya. Kita tambahkan lagi misalkan ada R double aksen, R triple aksen gitu ya. Sampai R berapa kira-kira dapat kita buat, ya. Kalau buat 100 titik bisa nggak di sini? Bisa saja gitu kan. Bahkan sampai tak hingga banyaknya. Gitu ya. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka tadi kalau paling tidak itu ada 2 garis sejajar, maka maksimumnya itu sampai tak hingga tak hingga banyaknya. Gitu ya. Sehingga teman-teman harus bisa menunjukkan ini artinya, ya. Maka akibatnya terdapat tak hingga banyaknya garis yang sejajar dengan sebuah garis, yaitu garis L, melalui titik di luar garisnya apa? Titik P. Ya, kita bisa sudah menunjukkan sini, yaitu banyaknya di sini adalah tak hingga banyaknya garis. Ini baru tergambar berapa? Baru ada 5 garisnya ya. Kita bisa melukis sampai tak hingga banyaknya. Ya, minimalnya 2, maksimalnya sampai tak hingga. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham semua? Paham ya? Masa nggak paham nih? Mereka masih mudah di ini ya, diikuti ya. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke perbandingan di sini nih. Kalau kita bandingkan tadi secara mendasar ya, antara geometri Euclid dan geometri hiperbolik. Nah, yang di poin Kerdis tentunya adalah yang berlaku di geometri apa namanya? Hiperbolik ya. Sedangkan yang di geometri Euclid tentunya adalah di bidang datar ya. Nah, ini teman-teman harus mencoba menunjukkan atau memperhatikan ya. Kira-kira apa namanya? Perbedaannya seperti apa ya. Jadi, kalau di dalam geometri hiperbolik tadi kita sebutkan bahwa seluruh yang bagian garis ini terletak pada sebuah sudut, ya, a certain angle, gitu. Semua bagian garisnya loh ya. Oke. Tetapi kalau kita berbicara di mana geometri Euclid, bahwasanya kalau kita perhatikan gambarnya di sini, ya, kalau ada garis di dalam sudut ini pasti akan berpotongan, ya, akan memotong di 2 titik, bisa juga di 1 titik di sini, ya. Maka kalau kita perhatikan only part of line can be contained inside the region of angle. Jadi hanya bagian garis satu saja, ini sebagai luas garis, ini sebagai sinar garis, gitu ya. Jadi hanya bagian dari garis saja. Tetapi kalau yang di hiperbolik bahwa semua garisnya ya terletak di dalam interior sudut ya. Sehingga inilah yang mengakibatkan tadi apa? Bahwasanya lebih dari 1 garis sejajar atau minimal 2 garis sejajar yang terhadap garis yang diberikan. Gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara hiperbolik dan Euclid ya, geometri hiperbolik dan geometri Euclid. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas terkait dengan segitiga. Segitiga pada geometri hiperbolik ya. Tentunya yang pertama di sini adalah terkait dengan teorema 1 ya. Tadi sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan di situ antara geometri Euclid dengan hiperbolik. Oleh karena itu, pastinya akibatnya juga akan berbeda terhadap teorema-teorema yang lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan coba tunjukkan jumlah sudut dalam segitiga pada geometri hiperbolik. Kemarin jumlahnya bagaimana? Lebih dari 180 atau kurang dari 180? Ayo, masih ingat nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, lebih dari atau kurang dari?
Ada yang tahu, Mas Dimas? Ayo, tahu nggak Mas Dimas? Jumlah sudut dalam segitiga pada geometri hiperbolik lebih dari 180 atau kurang dari 180? Masih lupa? Waris sudah saya sampaikan loh padahal. Mbak Nurul? Oke, kalau masih lupa nanti diingat kembali ya. Nanti kita coba tunjukkan berapa sih ya. Tentunya tidak sama dengan 180 lagi gitu kan. Oleh karena itu, kita coba tunjukkan sini untuk membuktikannya kita awali dulu dengan dua lemma ya pada teorema Sassari-Legendre nanti ya. Oke, bunyinya seperti apa? Ada dua lemma yang harus kita tunjukkan dulu di sini. Lemma satu adalah jumlah dua sudut dalam sebuah segitiga kurang dari atau sama dengan sudut luar yang berlawanan dengan dua sudut tersebut. Ya, ini terkait lemma yang pertama, nanti kita akan buktikan juga. Ya. Terus yang kedua, lemma yang kedua ini berbunyi, diketahui garis L, titik P di luar garis L, ya, kemudian titik Q pada garis L. Oke. Misalkan diberikan sisi PQ, maka terdapat titik R pada garis L yang satu sisi dengan sedemikian sehingga sudut PRQ adalah sudut yang terkecil yang dapat dibuat. Ya. Nah ini yang lemma 1 saya kira gampang ya, tetapi yang lemma 2 ini yang mungkin nanti teman-teman perlu pemahaman yang lebih dalam nantinya ya untuk menunjukkan buktinya ini. Ya. Pertama-tama kita akan coba lihat untuk bukti lemma 1 dulu. Ya. Kalau kita lihat nanti ini segitiga PQR gitu ya. P-nya di luar, ini garis L gitu kan. Ini P, Q, dan R. Nanti ini untuk pembuktian lemma 2 ya. Bukti lemma 1 segitiga ABC dulu ini. Ya. Ada sudut dalam segitiganya apa nih? Sudut A, sudut B, dan sudut C. Ya. Kita ingin menunjukkan apa tadi lemma 1 itu? Bahwa sudut di luar yang tidak sepihak dengan sudut A dan B itu selalu lebih besar daripada A plus B-nya. Ya, daripada jumlah dua sudut yang tidak sesisinya ini. Ya. Oleh karena itu, nanti kita akan tunjukkan langkah-langkahnya. Ya. Oke, perhatikan sudut segitiga ABC ini. Ya. Berdasarkan teorema Sassari-Legendre, ternyata dalam geometri hiperbolik ini tidak sama dengan, tetapi sudutnya itu kurang dari sama dengan, gitu ya. Kurang dari sama dengan 180. Nah, kalau kedua ruas pada pertidaksamaan ini kita kurangi dengan besaran sudut C, ya, maka jumlah A plus B ini, sudut A tambah sudut B ini, akan kurang dari sama dengan 180 C. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan 180 min C itu adalah bagian luar, ya, sudut luar dari apa namanya dari segitiga ABC itu, ya. Maka lemma yang pertama terpenuhi karena sudut luar C itu, ya, yaitu sama dengan 180 min C itu akan lebih besar atau sama dengan dari jumlah dua sudut lainnya, yaitu A plus B. Ya, maka lemma 1 sudah terbukti. Nah, yang agak susah nanti untuk menunjukkan lemma yang kedua, teman-teman. Kita coba perhatikan sini, ya. Untuk yang kedua, kita diberikan tadi segitiganya adalah PQR, ya. Karena nanti kita akan memisalkan bahwa ini di garis L, P-nya di luar L-nya, ya. Oleh karena itu kita coba lihat sama-sama bukti lemma yang kedua. Misalkan A sembarang sudut yang sangat kecil sekali, ya. Jadi A itu adalah ukuran sudut yang kecil begitu, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan langkah yang kedua, kita akan coba menunjukkan bahwa terdapat titik R pada garis L yang terletak di sebelah kanan PQ. Jadi PQ-nya di sini, maka R-nya di sebelah kanan, ya. Sehingga sudut PRQ, sudut PRQ ini, sudut yang ini, itu nanti kita akan tunjukkan kurang dari A. Kalau A ini adalah sudut terkecil, maka PRQ-nya lebih kecil lagi begitu ya, karena kurang dari A. Ya. Oleh karena itu,
Bagaimana cara menunjukkannya? Ya, ini baru akan ditunjukkan ya, langkah yang kedua ini. Maka untuk menunjukkannya kita akan mencoba membuat barisan sudut. Barisan sudut tentunya nanti semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil gitu ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari barisan sudut ini kita akan peroleh yang pertama kita buat nanti sudutnya PRQ tadi sudah kita buat sini. Bagaimana membuat PR1Q, bagaimana membuat sudut PR2Q dan seterusnya, ya. Dengan syarat apa tadi? Semakin kecil, yaitu sudutnya tidak lebih besar dari sudut sebelumnya. Artinya semakin kecil terus. Gitu ya. Nah, oleh karena itu langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah kita akan mengambil apa namanya? Titik R1 ya pada garis L yang letaknya itu sebelah kanan PQ sehingga QR1 sama dengan PQ. Supaya sama dengan PQ bagaimana QR1-nya? Maka R1-nya di sebelah mana nih? Sebelah kiri R atau sebelah kanan R1-nya nih? Iya, ada yang bisa nggak? Coba-coba diilustrasikan tuh. Ada yang bisa membayangkan nggak? Kalau sama dengan PQ, maka R-nya apakah di sebelah kanan? R1 ini apakah sebelah kanan R atau sebelah kiri? Iya, ada yang bisa nggak teman-teman? Mbak Vinda, coba. Di mana letak R1-nya? Halo, Mbak Vinda? Mbak Dea? Atau Mbak Syifa? Monggo. Iya. Di mana letak R1-nya? Supaya QR1 ya sama dengan PQ. Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai jangka ya itu sebetulnya gampang nanti. Kita ambil pusatnya di Q ya busur PQ ini kita buat lingkaran sehingga memotong garis L. Maka kita turunkan sini ya. Maka R1-nya akan diperoleh di sini. Yaitu terletak di antara Q dan R ya. Nah, sehingga gambarnya nanti seperti ini kurang lebih ya. Ada R nanti R1 di sini ya. Kemudian kita peroleh nanti karena ini sama PQ dengan QR1 maka kita beri tanda yang sama ya. Sudutnya yang diperoleh akan terbentuk sudut B1, ini sudut B gitu ya. Sorry, B1 dan B1 juga. Kenapa? Karena segitiganya sama kaki gitu kan. B1 dan B1. Nah, berdasarkan teorema Sassari-Legendre tadi, bahwasanya apa? Jumlah B1 tambah B2 ini selalu kurang dari sama dengan B. Ya, maka kita akan peroleh persamaan-persamaannya seperti ini persamaannya. Ya, lukis segmen PR1 sehingga diperoleh segitiga PQR1 sama kaki, sama kakinya yang bagian sini. Ya. Nah, kemudian kita peroleh bahwa sudut QPR1 adalah B1 ya. Dan juga sama ini sudut PR1Q juga B1. Kenapa? Karena sama kaki di sini gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan dari sini langkah ke-6-nya maka B1 tambah B1 tadi sama dengan 2 2B1 gitu ya, karena B1 tambah B1 2B1 yaitu kurang dari sudut B ya. Maka B1-nya bagaimana? Kurang dari sama dengan setengah B ya. Inilah yang diperoleh pertidaksamaan yang pertama. Kalau kita teruskan langkah ini nanti membuat R2-nya nanti pakai jangka kita ambil busurnya sini gitu ya. Maka temu P2 sini sehingga panjang R1 R2 sama dengan PR1 gitu ya. R3-nya bagaimana? Nah, kita buat lagi sini sehingga lebih panjang lagi. Gitu ya. Dan seterusnya sehingga kita akan peroleh pertidaksamaan yang kedua di sini nantinya. B2-nya berapa sih? Kurang dari sama dengan 1/4 B. Ya. Dan seterusnya sehingga kan ketemu PRN. Berhentinya sampai kapan? Kalau dia sudah kurang dari A gitu. Ya. Di mana B-nya ini kurang dari A gitu. Ya. Oleh karena itu nanti akan kita teruskan sampai berhenti sampai A. Berdasarkan langkah ini nanti kita akan kembali menunjukkan tadi R-nya itu ya.
Rn-nya itu sudut PRQ adalah sudut yang paling kecil yang dibuat tadi, ya, diumumkan tadi PRQ yang paling akhir tadi itu, ya. Oleh karena itu, nanti menggunakan lemma 1 dan lemma 2 ini kita akan membuktikan bahwa sudut dalam sebuah segitiga di geometri hiperbolik ini selalu kurang dari sama dengan 180 derajat, ya. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Kita akan coba lihat, ya. Nah, ini semua sudutnya kurang dari 180 derajat. Ini teorema yang kedua terkait dengan jumlah sudut dalam segitiga di geometri hiperbolik, ya. Oke. Ini buktinya, teman-teman, ya. Nanti kita diberikan ada garis L, kemudian dua garis yang sejajar L melalui P, yaitu M dan N, ya. Sebelum melanjutkan, ada pertanyaan dulu bagi teman-teman? Monggo kalau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan lebih jauh. Dari yang teorema 1 dan teorema yang lemma tadi itu, lemma yang 2 tadi itu. Oke, suara saya masih terdengar ya? Kalau ada kendala nanti bisa disampaikan langsung ya. Halo? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Oke, belum ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bukti teorema yang kedua. Ya. Teorema yang kedua tadi menyatakan bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga di geometri hiperbolik itu semuanya adalah kurang dari 180 derajat. Ya, yang masih lupa semoga sudah ingat kembali gitu ya. Oke. Nah, caranya pembuktiannya langkah yang pertama adalah misalkan L tadi ya, sebuah garis dan P-nya di luar L. Kita mampu melukis minimal 2 garis yang sejajar dengan L gitu kan. Maka nanti M-nya ini sejajar ya. Kemudian kita buat garis PQ tegak lurus dengan L ya. Kemudian M tegak lurus di PQ, dua-duanya tegak lurus nih. M tegak lurus di P, sedangkan PQ ini tegak lurus L-nya di Q, gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita coba perhatikan. Berdasarkan ini nanti kita akan coba lanjutkan ke langkah yang ketiga, ya. Berdasarkan postulat kesejajaran kita mampu membuat garis L yang sejajar garis N sejajar dengan L melalui P gitu kan. Ya, sehingga kita akan lihat ya bahwa sudut dengan PQ-nya ini karena ini dia tegak lurus ya, maka sudut dengan ini adalah sudut lancip gitu. Ya. Maka agak sedikit perbedaan di situ. Kemudian berdasarkan langkah yang ketiga ini kita akan coba lanjutkan ya. Maka kalau kita perhatikan gambarnya kurang lebih seperti ini nih. Ini kelihatan nggak teman-teman? Terlihat, Pak. Yang atas masih lihat ya. Oke. Jadi ini siku-siku. Kemudian kalau kita misalkan sudut N dengan M-nya itu adalah A ya. Jadi yang sangat kecil tadi itu A. Maka nanti sudut sudut antara N dengan PQ itu adalah 90 derajat min A gitu ya. Kenapa? Karena tadi siku-siku yang PQ dengan M-nya ya. Oke, maka sudut QPX ini lancip, Y-nya M adalah seperti yang X-nya tadi ini ya, seperti digambarkan. Kemudian langkah yang kelima, misalkan XPY-nya tadi A, maka kita dapat menyatakan bahwa sudut QPY-nya, QPX-nya itu adalah 90 derajat min A ya. Atau apa namanya dinamakan dia itu sudutnya lancip gitu ya, tidak siku-siku lagi gitu. Karena tadi yang siku-siku ini adalah dengan garis M ya. Nah, langkah yang keenam, kita akan memisalkan R-nya pada L di sebelah kanan PQ ya. Seperti dengan yang kasus lemma 2 tadi itu ya. Sehingga sudut PRQ yang kita buat tadi ini, PRQ yang kita tandai di sini ini ya, itu kurang dari A. Tentunya menggunakan lemma 2 tadi ya. Kalau mau dicari R-nya itu adalah pakai lemma yang kedua tadi, R1, R2 sehingga
PRQ yang terakhir itulah yang paling kecil gitu ya dari sudut A. Ya. Sehingga kita bisa lanjutkan langkah yang ketujuh. Sekarang kita perhatikan segitiga PQR. Ya. PQR, segitiganya berupa segitiga apa itu? Karena ada sudut siku-siku di sini, maka segitiganya siku-siku. Ya. Maka kalau kita identifikasi sudutnya adalah sudut PQR ini adalah siku 90 derajat. Ya. Kemudian sudut yang ini, sudut QRP yang ini, itu adalah kurang dari A. Ya. Kemudian sudut RPQ kurang dari sudut QPX yaitu 90 min A. Kenapa? Karena yang sini adalah 90 min A, maka bagian kecil ini adalah kurang dari 90 min A. Gitu ya. Oke. Maka kalau kita jumlahkan semuanya, jika sudut PQR dijumlahkan, maka akan diperoleh sudut PQR tadi ini berapa? PQR-nya 90 derajat, sudut QRP-nya kurang dari A, kemudian sudut ininya adalah sudut RPQ-nya adalah kurang dari 90 min A. Karena ada kurang, tanda kurang, maka besarannya pasti kurang juga, gitu ya. Kurang juga, maka dijumlahkan semua. 90 ditambah A ditambah 90 min A. Sehingga A-nya hilang. Ini akan sama dengan 180. Artinya sudut segitiga ini akan kurang dari 180 derajat. Ya. Jadi ini baru kurangnya ya, belum ada sama dengannya. Oke. Berarti baru kurangnya saja nih. 180 derajat ini baru ditunjukkan bahwa selalu kurang dari, tidak mungkin sama, gitu ya. Nah, untuk menambahkan tanda sama dengan ya, ini baru kurangnya nih buktinya. Sehingga segitiga PQR memiliki jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Ya, ini sudah terbukti. Oke, maka kita tambahkan nih teorema 3 nih. Jumlah semua segitiga, sudut semua segitiga adalah kurang dari 180 derajat, ya. Berdasarkan teorema neutral, ya. Kalau tadi kan ada segitiga ya, teorema yang kedua ini tadi bunyinya apa? Terdapat, ya, terdapat sebuah segitiga. Ini yaitu PQR di sini kalau dari buktinya ini. Kalau terdapat kan belum menyatakan semua, gitu ya. Untuk menyatakan semua, maka muncul teorema yang ketiga di sini. Jumlah sudut semua segitiga adalah kurang dari 180 derajat. Kalau semua, bagaimana? Kita gunakan teorema neutral, ya, bahwa jika ada segitiga yang jumlahnya sudut kurang dari 180 derajat, maka setiap segitiga. Jadi cukup menunjukkan satu saja, maka berdasarkan teorema neutral, maka setiap segitiga jumlahnya kurang dari 180 derajat. Ya. Maka dengan menggabungkan dua teorema ini, bukti untuk semua sudut dalam segitiga itu kurang dari 180 derajat sudah terbukti. Gitu ya. Maka ini harus diperhatikan nanti. Jadi yang teorema 2 itu bunyinya hanya terdapat saja. Tetapi untuk teorema 3 adalah semua segitiga. Gitu ya. Maka untuk menyatakan semua kita gunakan teorema pada geometri neutral. Ya ini teman-teman nanti bisa cek gitu ya. Geometri neutral itu seperti apa. Oke. Maka dari itu bukti untuk teorema ketiga sudah bisa ditunjukkan. Ya. Oke. Nah, sekarang akibatnya atau koloralinya ya. Kalau akibat dari jumlah semua sudutnya kurang dari 180 derajat, maka akan berakibat pada segi 4 juga. Kenapa? Terus segi 4 akan terkena imbasnya, ya. Karena segi 4 itu kan adalah gabungan dari dua buah segitiga. Kalau segitiganya saja kurang dari 180 derajat, kalau digabungkan maka segi 4-nya pun akan kurang dari 360 derajat. Gitu ya. Akibatnya apa? Kalau sebuah segitiga 4 tidak akan pernah mencapai sudutnya itu 360 derajat, jumlah sudut-sudut dalamnya, maka di dalam geometri hiperbolik tentunya tidak ada yang dinamakan persegi panjang. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena persegi panjang kan sudut-sudutnya 90 derajat semua gitu ya, atau dijumlahkan adalah 360 derajat, sehingga karena jumlah sudut dalam sebuah segi 4 kurang dari 360, maka tentunya tidak ada yang namanya persegi panjang.
Gitu ya. Nah, ini perlu dicermati dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal segitiga, kemudian juga akibat dari segitiga tadi berpengaruh pada segi 4, maka selanjutnya adalah kita akan coba mengenal jenis-jenis segi 4 pada geometri hiperbolik. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama ada yang dinamakan segi 4 Saseri. Ya. Definisinya kita coba lihat di sini teman-teman. Segi 4 Saseri ini adalah segi 4 ABCD dengan AB-nya ini sebagai alas. Ya. BC dan AD dan BC ini adalah sebagai kaki-kakinya. Kalau kaki berarti dia nanti siku. Ya, sorry. Kaki-kakinya yang sama panjang ya, yang sama panjang, AD dan BC-nya sama panjang. Sudut A dan B itu siku-siku, disebut sebagai sudut alasnya, sedangkan C dan D itu sebagai sudut puncaknya. Yang diketahui adalah sudut alasnya yang siku-siku ya, langsung diketahui. Dan sisi kakinya ini, AD dan BC juga sama panjang. Tetapi yang menjadi misteri, ini di bagian atas ini ya. Nah ini apakah dia tumpul atau lancip, karena pasti kedua-duanya tidak siku-siku gitu ya. Maka kita harus tunjukkan begitu. Oke. Nah, oleh karena itu nanti mestinya kalau dari gambar kan lancip ya, tapi nanti kita akan tunjukkan. Kenapa kok lancip? Karena tentunya berdasarkan teorema sebelumnya apa? Kurang dari 180 ya segitiganya, atau segi empatnya kurang dari 360, sehingga pasti sudut atasnya ini, sudut puncaknya adalah lancip. Ya. Kemudian yang kedua ada segi 4 Lambert. Ya. Segi 4 Lambert ini adalah segi 4 yang memiliki 3 sudut siku-siku. Kalau tadi segi 4 Saseri itu hanya 2, maka segi 4 Lambert ini ada 3 yang siku-sikunya, ya, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut D di sini. Yang C-nya ini lancip, ya. Kenapa kok bisa dipastikan langsung lancip? Karena tadi jumlah sudutnya kurang dari 180 derajat. 360 derajat ya untuk segi 4 ya. Oke. Nah, yang keempat, teorema yang keempat ini terkait dengan segi 4 Saseri ya, menyatakan bahwa garis yang menghubungkan titik tengah ya, alas dan puncak sebuah segi 4 Saseri itu saling tegak lurus terhadap keduanya. Ya. Kalau kaki-kakinya itu yang tegak lurus kan hanya ke alasnya gitu ya, sedangkan ke puncaknya kan tidak ya, ke garis atasnya tidak ya. Tetapi untuk titik tengahnya, titik tengah dari alas dan titik tengah puncak itu kalau dihubungkan akan saling tegak lurus keduanya gitu, baik ke alas maupun puncak ya. Oleh karena itu alas dan puncak terletak pada garis-garis yang sejajar dan memiliki garis tegak lurus yang sama ya. Jadi kalau dikatakan nanti ini sejajar ya, ABCD ini, AB dan CD kan alas dan puncak ya. Jadi ini yang siku-sikunya, maka EF ini sebagai E-nya titik tengah alas, F-nya titik tengah puncak, maka ini keduanya saling siku-siku gitu ya. Ya, 1 tambah 7 ini siku-siku, 2 tambah 8 siku-siku, 5 dan 6 juga siku-siku ya. Kita akan coba lihat buktinya di sini. Misalkan E dan F berurutan adalah titik tengah AB dan CD, maka segitiga DEA yang utama dan CBA itu kongruen ya. DEA dan CBA ya. Harusnya CEB harusnya ya, bukan CBA ya. Nanti cek lagi teman-teman. Sehingga DE dan CE, DE sama dengan CE, DE sama dengan CE, sudut 1 sama dengan sudut 2, dan sudut 3 sama dengan sudut 4. Berarti ini segitiganya bukan CBA ya, tapi CEB ya. DEA, CEB gitu. Ya, sehingga dikatakan kongruen tadi. Ya. Selanjutnya CEF dan DEF, CEF dan DEF itu juga kongruen. Kenapa? Karena sisi-sisinya diketahui. Ini dengan ini sama. Ya.
Oke. 5 dan 6 karena siku-siku tadi ya. Oke. Kemudian 7 dan 8 juga sama. 1 tambah 7 siku-siku, 2 tambah 8 juga siku-siku. Akibatnya EF ini adalah tegak lurus terhadap AB maupun CD. Gitu ya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa punya jarak yang sama, artinya mempunyai titik tengah yang sama ya, yang saling tegak lurus terhadap keduanya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita perhatikan ya, teorema yang kelima, pada segi 4 saseri sudut puncaknya sama. Ya, jadi puncaknya itu walaupun ada 2, ya ternyata besarnya itu sama. Ya. Samanya di sini, nah ini C dan D ini nanti kita akan tunjukkan bahwa keduanya juga lancip. Ya. Misalkan sedikit tahu segi interval ABCD, AC dan BD inilah kakinya. Ya. Kemudian diagonal tadi. Kita lukis diagonal AC dan BD pada segi 4 ABCD tadi, sehingga akan terbentuk segitiga ABD dan BAC. Ya. Perhatikan segitiga ABD dan BAC ini, maka kita akan peroleh AD sama dengan BC. Kenapa? Karena definisi saseri tadi ya, kaki-kakinya itu sama panjang. Sudut A dan sudut B juga sama karena sama-sama siku-siku. Gitu ya. Kemudian AB dan sama dengan AB karena dia pencerminan ya, reflektif, yaitu garis itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita perhatikan untuk sisi sudut sisi, maka dikatakan bahwa dua segitiga ABD dan BAC ini adalah kongruen. Sebagai akibat apa? AC ini diagonalnya dengan BD ini sama panjang. Kenapa? Karena dia kongruen, ya. Kalau kongruen kan sama persis. Oke. Perhatikan ACD dan BDC, maka kita juga perhatikan ACD yang ini ya, dengan BDC yang atas juga ya. Kalau tadi bagian bawah, sekarang bagian atas. Ya. Oke, maka kita peroleh bahwasannya sudut D juga sama dengan sudut C. Gitu ya. Oleh karena itu tadi teorema yang yang keempat tadi sudah dibuktikan bahwa sudut puncaknya yaitu sudut C dan sudut D itu sama besar ya, atau ukurannya yang sama. Ya, sudah terbukti, Mas. Nah, yang keenam, maka baru kita tunjukkan bahwa besarnya itu lancip ya, sudut puncaknya lancip atau besarnya kurang dari 190 derajat gitu ya. Oke, ini untuk pembuktiannya saya kira bisa diikuti nanti ya. Nah, jumlah sudutnya 360 karena keduanya 90, maka ini pasti kurang dari 180 gitu kan. Kalau 90 dibagi 2 karena tadi besarnya sama gitu ya, maka dibagi 2 sehingga C-nya kurang dari 90 derajat. Saya kira ini lebih gampang untuk pembuktiannya. Ya. Oke, teorema yang ketujuh nanti ini bisa teman-teman buktikan. Ya. Kemudian teorema 10 terkait dengan geometri, segi 4 saseri untuk kaitannya dengan segi 4 Lambert. Ya. Bahwasanya dinyatakan apa? Bahwa segi 4 saseri itu terdiri dari atau di dalamnya ada 2 segi 4 Lambert ya. Jadi Lambert itu apa? Karena ini siku-siku ya, maka ada 3 sudut siku-siku, maka ini bagian sini adalah segi 4 Lambert, yang bagian kanan juga segi 4 Lambert gitu. Teorema 11, sudut keempatnya juga sudut lancip ya, bisa dibuktikan nanti. Tidak ada garis sejajar yang berjarak sama di semua tempat. Ini juga bisa teman-teman tunjukkan buktinya ya. Kemudian selanjutnya adalah ini tugasnya ya. Untuk minggu depan teman-teman tugasnya ada di link ini. Silakan tugas melukis ya. Walaupun dikumpulkan minggu depan bisa dimulai sekarang ya untuk melukisnya. Ya. Kalau belum ya nanti diselesaikan. Maksimal adalah pertemuan berikutnya lagi gitu ya. Minggu depan itu mengerjakan tugas, melanjutkan pekerjaan tugasnya. Nanti minggu berikutnya baru dikumpulkan sekaligus nanti melanjutkan materi ke geometri eliptik nanti. Ya, saya kira ini
Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat bersama untuk YouTube-nya. Saya stop share dulu, tugasnya seperti apa. Ya. Saya coba share video YouTube-nya. Oh, sorry, harus share suaranya dulu ya. Untuk video YouTube-nya. Share screen semua aja. Sudah kelihatan teman-teman? Dari awal ya. Print. Nanti teman-teman langkah-langkahnya bisa In the menyesuaikan Poincare ini. model Ya. of the Nanti warnanya hyperbolic monggo plane. dikreasikan. This will be the same construction that lies under Escher's circle limit 1 print. Now, a word about hyperbolic geometry. Wolfgang Bolyai wrote to his son Genois when he learned that Genois was studying hyperbolic geometry, and Wolfgang said, "For God's sake, please give it up. Fear it, no less than the sensual passion, because it too may rob you of your health, peace of mind, and happiness in life." Hyperbolic geometry is pretty crazy. If this were the actual hyperbolic plane, all the triangles that I'm about to construct would be the same size, and all the lines would be perfectly straight. As you can see, these lines are curved, and in fact, in this projection of the infinite hyperbolic plane onto this disk, straight lines in the hyperbolic plane either become diameters of the disk or circles which intersect the disk orthogonally, which means they make 90-degree angles at the intersection. Now, Escher himself corresponded with the mathematician Coxeter to figure out how to do this construction. And the key point here is that any circles that intersect inside the disk and are orthogonal to the disk, their centers lie along a common line. And that's really, that and symmetry is mostly enough to construct all the way down to where Escher stopped. And he wrote to Coxeter to see what the next step was, and Coxeter gave him a diagram which showed the line on which the new center lie, but didn't show how to get the center. Heidegger and Strauss in an article, was quoted in an article that I link in the description as giving a way to find the center for the next step. So I hope you enjoy the construction, and thank you for watching.
Udah berakhir ya. Jadi video itu nanti langkah-langkahnya teman-teman bisa ikuti nanti apa namanya dalam penyelesaiannya. Warnanya saya kira tadi dengan menggunakan 4 warna berbeda ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa kreasikan ya menurut dengan apa namanya kesukaan sendiri warnanya pilih yang warna apa gitu ya. Oke, saya kira untuk hari ini cukup ya untuk materinya. Nanti bisa teman-teman baca ya PowerPoint ini nanti insya Allah akan saya share. Kemudian juga dikerjakan tugasnya ya untuk tugas minggu depan gitu. Jadi minggu depan tidak ada web meeting ya teman-teman ya. Fokus ke penyelesaian tugas yang tadi. Kemudian nanti materinya lanjut di minggu Deadline-nya berarti setengah pernah. apanya Mbak Sri? Tugasnya. Jadi web meetingnya nanti. Maaf Pak, kepencet. Oke, minggu depan itu penyelesaian tugasnya dulu ya. Selesaikan tugasnya, nanti Sabtu minggu depannya lagi kita lanjut materi ke geometri eliptiknya gitu. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Untuk? Izin bertanya, Pak. Untuk kertas yang dipakai itu sama kayak yang tadi atau bebas, Pak? Bebas saja, bebas. Yang penting nanti hasilnya bagus gitu. Untuk ukurannya apa harus sedetail yang di video tadi, Pak? Kalau tadi kan sampai berapa tingkatan tuh? Sampai lebih dari 3 ya. Ya, kalau teman-teman minimal 3 lah. Ya. Berarti nggak harus sama kayak yang di video banget ya, Pak? Jadi, kalau di video kan tadi sampai berapa tingkatan ya. Minimal teman-teman bisa menyusun apa namanya sampai ke 3 tingkatan ya. Gambarnya bisa ada muncul perbedaan warnanya nanti sampai 3 tingkatan. Gitu ya. Ada lagi? Untuk? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin untuk web meeting kali ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita apa namanya lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya untuk materi di pertemuan, maksudnya pertemuan ke depan ya, ke depan karena teman-teman silakan selesaikan apa namanya tugasnya yang tadi saya berikan. Itu nih. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman di web meeting kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bahas bermanfaat bagi kita semua ya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya.